Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 mata kuliah analisis real Tadris Matematika tahun angkatan 2023 UIN Sultanah Narasia Loksmawe akan menjelaskan kepada teman-teman semua di sini tentang teorema 1. Teorema 1 pada sifat-sifat aljabar di bilangan real. Dan tentunya teman-teman, kita nggak cuma belajar tentang definisi, tentang sifat-sifat aljabar pada bilangan real, tetapi kita juga akan membuktikan bersama-sama bagaimana teorema 1, kita akan membahas soal juga, hingga nantinya teman-teman harus menyelesaikan latihan soal pada akhir video ini. Nah, jadi teman-teman harus fokus dan menyimak video ini dengan baik supaya dapat menyelesaikan soal dan memahami materi ini. Sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya saya, Alia Nadila, sebagai ketua dari kelompok 1 akan memperkenalkan teman-teman saya yang merupakan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Gita Lestari Dewi, Maizatul Ambia, Nadia Mulia, dan Maulida. Bilangan real merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional yang dapat bernilai positif maupun negatif. Sistem bilangan real adalah suatu lapangan terurut lengkap yang di dalamnya berlaku hukum penjumlahan dan perkalian yang berlaku pada himpunan bilangan real. Hukum tersebut disebut operasi biner yang dinotasikan oleh tanda tambah dan titik yang disebut sebagai penjumlahan dan perkalian. Operasi biner merupakan operasi yang terjadi di dalam bilangan real yang mencakup penjumlahan maupun perkalian, yang dimana dapat dinotasikan sebagai B dikali F yang akan menghasilkan F, yang dimana B merupakan aturan operasi biner yang apabila dikalikan dengan F yang merupakan himpunan dikali dengan himpunan, maka hasilnya akan himpunan juga. Sifat aljabar pada bilangan real. Nah, ada 9 sifat aljabar pada bilangan real yang nantinya sifat ini akan kita gunakan untuk menganalisis secara mendalam yang melibatkan bilangan real. Nah, yang pertama yaitu ada sifat aljabar pada bilangan real penjumlahan. Yang pertama yaitu ada A tambah B sama dengan B tambah A untuk setiap A, B anggota bilangan real. Ini merupakan A komutatif yang dinamakan dengan A1. Kemudian yang kedua yaitu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C untuk setiap A, B, C anggota bilangan real. Ini merupakan asosiatif yang dinamakan dengan A2. Kemudian yang ketiga ada 0 anggota bilangan real sehingga A tambah 0 sama dengan A untuk setiap A anggota bilangan real. Ini merupakan identitas yang dinamakan dengan A3. Kemudian yang keempat, untuk setiap A anggota bilangan real ada negatif A anggota bilangan real sehingga A tambah negatif A sama dengan 0. Ini merupakan inverse yang dinamakan dengan A4. Kita melihat sifat perkalian N1 A dikali B sama dengan B dikali A untuk setiap AB anggota bilangan real. Ini merupakan sifat komutatif di mana kita dapat membalikkan posisi angka dalam perkalian namun tetap menghasilkan hasil yang sama. M2 buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung untuk setiap ABC anggota bilangan real. Ini merupakan sifat asosiatif di mana kita dapat mengelompokkan bilangan mana yang ingin kita kalikan terlebih dahulu namun tetap menghasilkan hasil yang sama. M3 ada 1 anggota bilangan real di mana 1 tidak sama dengan 0 sehingga A dikali 1 sama dengan A untuk setiap A anggota bilangan real. Ini merupakan sifat identitas di mana dalam perkalian angka identitas adalah angka 1 di mana ketika angka 1 dikalikan dengan bilangan apapun tetap akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Selanjutnya M4 untuk setiap A anggota bilangan real A tidak sama dengan 0 ada 1 per A anggota bilangan real sehingga A dikali 1 per A sama dengan 1 per A dikali A sama dengan 1. Ini merupakan sifat inverse di mana semua bilangan real kecuali 0 ada bilangan inverse-nya sendiri.
Selanjutnya sifat gabungan D, A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung untuk setiap A, B, C anggota bilangan real. Ini merupakan sifat distribusi di mana bilangan di luar kurung dapat dikalikan ke dalam bilangan yang ada di dalam kurung. Nah, setelah tadi kita belajar tentang definisi, kemudian sifat-sifat aljabar pada bilangan real, tentunya kita masuk kepada fokus utamanya, yaitu pembuktian teorema 1 yang A. Ya, yang A kita akan membahas terlebih dahulu. Nah, jadi teorema 1A ini adalah jika Z dan A elemen bilangan real untuk setiap, ya, ini adalah lambang dari untuk setiap Z ditambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Nah, kita akan membuktikan teorema 1A ini benar bahwa Z itu sama dengan 0. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Kita melihat pada sifat aljabar sebelumnya. Kita melihat pada penjumlahan. Kenapa pada penjumlahan? Karena kita di sini melihat pada teorema, ya, ada Z ditambah A sama dengan A. Nah, ada operasi tambah sehingga kita gunakan sifat yang penjumlahan. Nah, dari keempat sifat tersebut kita melihat yang hasilnya adalah 0. Nah, kalau kita lihat itu ada pada A4 atau inverse, ya. A ditambah negatif A sama dengan 0. Nah, jadi kita gunakanlah A ditambah negatif A. Nah, kemudian setelah kita tulis, ya, setelah kita gunakan A4 inverse tersebut, maka kita melihat kembali pada teorema. Nah, disebutkan tadi bahwa Z ditambah A itu sama dengan A, maka kita menggantikan A ini dengan Z ditambah A. Nah, jadi kita tulis dalam kurung, ya, Z ditambah A untuk menggantikan si A tadi. Kemudian negatif A itu tetap, kemudian sama dengan 0. Selanjutnya, kita gunakan sifat asosiatif atau A2. Kenapa kita harus menggunakan sifat asosiatif? Karena di sini kita membolak-balikan, merubah posisinya, ya, untuk dioperasikan terlebih dahulu. Maka di sini Z itu kita keluarkan daripada kurung, kemudian A ditambah negatif A kita satukan karena A itu bisa dioperasikan secara langsung, ya. Nah, jadi kita Z-nya itu kita keluarkan. Kemudian tadi Z ditambah A ditambah negatif A sama dengan 0. Nah, kemudian Z ini kan sendiri, kita bisa langsung menurunkan si Z tersebut. Kemudian A ditambah negatif A. Nah, kita melihat tadi dikatakan bahwa A ditambah negatif A itu sama dengan 0, ya, pada A4 inverse. Maka A ditambah negatif A sama dengan 0. Maka ditulis di bawahnya bahwa Z ditambah 0, ya, sama dengan 0. Nah, kemudian Z ditambah 0 itu berapa? Z ditambah 0 Z. Nah, kita melihat juga pada sifat aljabar. Nah, di A3 ataupun identitas A ditambah 0 sama dengan A, ya. Maka kita mengambil rujukan tersebut A3 ataupun identitas. Nah, jadi Z ditambah 0 yaitu Z, sehingga Z sama dengan 0 terbukti pada teorema 1A. Selanjutnya kita akan melihat pembuktian teorema 1B, di mana teoremanya adalah jika U dan B elemen bilangan real, U tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, untuk setiap U kali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Nah, jadi teman-teman, kita akan membuktikan bahwa U itu sama dengan 1, sehingga ketika kita melihat lagi sifat aljabar pada bilangan real, maka kita harus mencari atau mengambil mana sih sifat yang hasilnya adalah 1. Karena di sini konteksnya adalah perkalian, kita lihat pada konteks yang sifatnya perkalian.
Nah, itu sesuai dengan M4 inverse, di mana A kali 1 per A sama dengan 1. Nah, pada pembuktian teorema ini kita membahas bahwa adanya B, sehingga kita gantilah A tadi dengan huruf B untuk mempermudah. Nah, kemudian pada teorema nih ada nih dijelaskan bahwa U kali B sama dengan B. Maka di baris berikutnya kita mengubah posisi B pada baris pertama itu dengan U kali B. Nah, sama kan, U kali B sama dengan B, maka kita gantilah U kali B dikalikan dengan 1 per B sama dengan 1. Kemudian barulah kita masuk kepada M2 asosiatif, di mana kurungnya ini ya kita pindahkan B kali 1 per B dan U-nya di luar. Maka B kali 1 per B itu sama dengan M4 inverse tadi. Hasilnya adalah 1. Sehingga U kali 1 ya, semua bilangan yang dikalikan 1 ataupun semua huruf yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan atau huruf itu sendiri. Ya, sesuai dengan M3 identitas. Maka U kali 1 sama dengan U dan U sama dengan 1 itu terbukti. Nah, di sini ada soal. Jika X ditambah 5 sama dengan 5, buktikan bahwa X sama dengan 0. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada X ditambah 5 sama dengan 5. Ini dinamakan hipotesis, karena ini akan menjadi dasar langkah-langkah untuk berikutnya. Kemudian, selanjutnya, ini akan menggunakan AM4 inverse. Karena 5 adalah bilangan real, maka bisa kita lihat di sifat A4 inverse, yaitu berlaku untuk setiap A elemen bilangan real, terdapat negatif A elemen bilangan real, sehingga A ditambah negatif A sama dengan 0. Nah, karena ini bilangan realnya 5, maka inverse daripada 5 adalah negatif 5. Kemudian kita menggunakan A2 asosiatif, yaitu kita menggabungkan antara 5 dan negatif 5, mengelompokkan 5 sama negatif 5, sehingga X kita keluarkan, sehingga yang ada di dalam kurung itu adalah 5 ditambah negatif 5. Ini menggunakan sifat A2 asosiatif. Kemudian selanjutnya A4 inverse, X tambah 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir X sama dengan 0, yaitu identitas. 0 itu sering disebut sebagai elemen identitas pada operasi penjumlahan, karena setiap bilangan real yang ditambahkan dengan 0 itu akan menghasilkan bilangan real tersebut. Contoh soal yang kedua, Y dikali 7 sama dengan 7 dengan Y elemen bilangan real. Y tidak sama dengan 0, tentukan nilai Y sama dengan 1. Seperti yang sudah kita tahu, Y dikali 7 sama dengan 7 ini adalah sebagai hipotesis. Kemudian, kedua ruas ini kita kalikan dengan 1 per 7, karena M4 inverse, yang dimana A dikali 1 per A sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0. Nah, karena ini bilangan realnya 7, inverse daripada perkalian 7 yaitu 1 per 7, sehingga kita kalikanlah kedua ruas ini dengan 1 per 7. Kemudian kita menggabungkan yang di perkalian, yaitu menggabungkan 7 dikali 1 per 7. Kalau awalnya ini yang dalam kurung itu Y dikali 7, kemudian baru dikalikan dengan 1 per 7. Tetapi karena ini kita menyederhanakan dengan sifat asosiatif, ya berarti kita mengeluarkan Y-nya. Kemudian kita kurungkanlah 7 dikali dengan 1 per 7 sama dengan 7 dikali 1 per 7. Y dikali 1 sama dengan 1. Y sama dengan 1. Ini adalah sebagai M3 identitas. Setelah kita mempelajari nih tentang definisi
definisi, kemudian sifat aljabar pada bilangan real, ada pembuktian teorema, kemudian ada contoh soal dan pembahasannya juga. Tentu teman-teman harus banget berlatih supaya apa? Supaya kita dapat memahami dan benar-benar tahu ya bagaimana teorema satu pada sifat aljabar bilangan real ini. Nah, di sini ada 2 soal yang harus teman-teman kerjakan untuk membuktikan juga bahwa teman-teman itu sudah paham atau belum ya dengan materi teorema 1 ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah mendengarkan dan menyimak video ini hingga selesai. Semoga teman-teman dapat memahami materi ini dan mengerjakan soal dengan baik. Tetap semangat dan fokus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.